warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menampilkan demonstrasi kontekstual modul 3.3, pengolahan program yang berdampak positif pada murid. Saya Tia Mulyawati, CGP Rekognisi Angkatan 1 dan Fasilitator Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 5. Maksud pengajaran dan pendidikan yang berguna untuk kehidupan bersama adalah memerdekakan manusia sebagai anggota persatuan atau rakyat. Komponen profil belajar Pancasila yang dikembangkan yang pertama adalah beriman dan bertakwa dan berakhlak mulia, yaitu menumbuh kembangkan kepemimpinan murid akan mendorong murid mengembangkan berbagai sikap positif yang merupakan pengejawantahan dari iman, ketakwaan, dan akhlak mulia. Lalu mandiri menumbuh kembangkan kepemimpinan murid, mendorong murid untuk mengambil kontrol dan bertanggung jawab pada proses pembelajaran sendiri, lalu bergotong royong. Kepemimpinan murid memungkinkan murid untuk terlibat dan berinteraksi dengan orang lain, bekerja sama, dan berkontribusi dalam masyarakat yang lebih luas. Karakteristik lingkungan pendukung tumbuhnya kepemimpinan murid yang akan dikembangkan yaitu lingkungan yang mengembangkan keterampilan berinteraksi sosial secara positif, mandiri, dan kreatif. Menumbuhkan karakter cinta lingkungan dengan pengolahan sampah bersama seluruh ekosistem sekolah, menerapkan budaya positif sekolah. Prakarsa perubahan yaitu program pengolahan sampah organik dan anorganik sebagai wujud keimanan ketakwaan, akhlak mulia, kemandirian, dan gotong royong murid dalam menerapkan budaya positif di sekolah. Tahapan bagiannya yang pertama, buat pertanyaan. Pertanyaannya, bagaimana mengembangkan keterampilan berinteraksi sosial secara positif, mandiri, dan kreatif murid dalam kegiatan pengelolaan sampah di sekolah? Tindakan yang diperlukan untuk mendapatkan jawaban yang pertama adalah diskusi bersama kepala sekolah, pengawas, rekan guru, bagaimana program pengelolaan sampah di sekolah dapat berhasil. Lalu dialog dengan rekan guru untuk mengidentifikasi karakteristik interaksi murid semua jurusan, khususnya tentang pengelolaan sampah. Rencana untuk melibatkan suara pilihan kepemilikan murid, yaitu melakukan sesi dialog dengan perwakilan murid dan OSIS untuk menguatkan ide di tahap awal. Lalu, aset kekuatan sumber daya yang dapat diberdayakan pada tahap ini adalah murid, yaitu perwakilan siswa dan OSIS, rekan guru, yaitu koordinator P5 dan fasilitator P5 serta guru produktif, lalu kepala sekolah dan pengawas. Ambil pelajaran. Pertanyaannya adalah, aktivitas apa saja yang menarik minat murid untuk mengelola sampah organik dan anorganik? Apa yang murid sukai ketika berinteraksi saat mengelola sampah? Mana kebijakan sekolah yang telah mendukung dalam pengelolaan sampah? Tindakan yang diperlukan untuk mendapatkan jawaban yaitu melakukan survei dasar pengetahuan dalam pengolahan sampah kepada murid, guru, mata pelajaran umum sebagai fasilitator memberikan pertanyaan mendasar yang telah diidentifikasi sebelumnya kepada murid di kelasnya. Rencana untuk melibatkan suara pilihan kepemilikan murid yaitu melakukan diskusi bersama lebih banyak murid lagi untuk mengetahui kegiatan pengolahan sampah yang menarik bagi murid sekaligus dapat menguatkan relasi antar murid. Aset kekuatan sumber daya yang dapat diberdayakan pada tahap ini adalah guru dan relasi baik dengan lingkungan hidup, dinas lingkungan hidup, murid-murid, komunitas praktisi proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5, guru yang telah menjadi fasilitator PGP dan guru CGP, lalu dinas lingkungan hidup. Waktu yang diperlukan adalah 1 minggu dan penanggung jawabnya adalah CGP Rekognisi, koordinator dan fasilitator P5. Gali mimpi. Pertanyaannya,
Apakah kebiasaan-kebiasaan baru yang terjadi ketika budaya positif pengolahan sampah sudah tercapai? Bagaimana perasaan kami memiliki murid yang peduli lingkungan? Apa sumber daya yang dapat mendukung untuk mempertahankan hal ini? Tindakan yang diperlukan untuk mendapatkan jawaban yaitu murid membuat daftar harapan dan umpan balik kegiatan pengolahan sampah 3R, reduce, reuse, dan recycle difasilitasi oleh guru fasilitator P5. Murid setiap kelas atau jurusan piket dengan semboyan pantang pulang sebelum bersih, mengumpulkan sampah untuk didaur ulang. Rencana untuk melibatkan suara pilihan kepemilikan murid, yaitu melakukan sesi berbagi bersama murid setiap kelas dengan jurusan masing-masing untuk saling memberikan umpan balik dan saran dari daftar harapan kegiatan pengolahan sampah. Aset kekuatan sumber daya yang dapat diberdayakan pada tahap ini yaitu guru fasilitator dan koordinator P5 serta murid-murid. Waktu yang diperlukan adalah 1 minggu. Penanggung jawabnya adalah CGP Rekognisi, koordinator dan fasilitator P5. Untuk jabarkan rencana, pertanyaannya adalah apakah langkah awal yang dapat dilakukan? Bagaimana dukungan yang baik agar kegiatan pengolahan sampah sesuai dengan harapan? Berapa lama alokasi waktu yang baik tercapai budaya positif pengolahan sampah? Lalu bagaimana mengukur keberhasilan perubahan kebiasaan murid dalam mengelola sampah di sekolah? Tindakan yang diperlukan untuk mendapatkan jawaban yaitu berdiskusi dengan guru fasilitator dan koordinator P5 serta perwakilan guru produktif untuk rancangan tahapan program pengolahan sampah sesuai harapan murid. Lalu mengidentifikasi aset sekolah yang dapat didaur ulang. Lalu membagi tugas dengan guru fasilitator dan koordinator P5 sesuai rancangan. Setelah itu membuat agenda kegiatan dan jurnal kegiatan pengolahan sampah. Rencana untuk melibatkan suara pilihan kepemilikan murid, yaitu murid membentuk kepanitiaan program pengolahan sampah di sekolah yang terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, dan seksi-seksi serta penanggung jawab setiap jurusan. Murid berdiskusi mengenai susunan acara serta RAB. Aset kekuatan sumber daya yang dapat diberdayakan pada tahap ini adalah guru fasilitator dan koordinator P5, murid-murid, dinas lingkungan hidup, aula, gazebo, lapang upacara, sampah siswa dan sampah sisa produksi. Penanggung jawabnya adalah CGP Rekognisi dan koordinator P5. Atur eksekusi. Pertanyaan, siapa saja yang terlibat dalam program ini? Siapa yang bertanggung jawab dalam mengawasi program pengolahan sampah terlaksana dengan baik dan berkelanjutan? Peran apa saja yang diperlukan dalam program ini? Siapa yang dapat diberikan amanah dalam peran tersebut? Tindakan yang diperlukan untuk mendapatkan jawaban, yang pertama adalah menyusun tim pengawas yang terdiri dari kepala sekolah, wakakurikulum, dan guru koordinator P5. Lalu membuat SK kepala sekolah, tim pengawas, dan tim pelaksana. Mengajak orang tua murid untuk mendukung dan memantau program pengolahan sampah. Aset kekuatan sumber daya yang dapat diberdayakan pada tahap ini adalah kepala sekolah, guru fasilitator dan koordinator P5, murid-murid, dinas lingkungan hidup, lalu aula, kelas, gazebo, sosial media siswa dan sosial media dari sekolah, lapang upacara, sampah siswa dan sampah produksi. Rencana untuk melibatkan suara pilihan kepemilikan murid, yaitu mengkoordinasikan tugas kepanitiaan murid, ketua sebagai pengatur dan pemberdaya rekan-rekannya,
Sekretaris membuat susunan acara kegiatan puncak bersama seksi acara serta rekan murid lain, perwakilan jurusan. Bendahara membuat RAB. Penanggung jawab jurusan mengatur kesiapan stand jurusan dan karya yang akan dipamerkan. Lalu penanggung jawab piket memantau kegiatan piket, pantang pulang sebelum bersih, dan mengumpulkan sampah untuk didaur ulang. Penanggung jawabnya adalah CGP Rekognisi dan Koordinator P5. Pengelola sampah salah satu solusi mengurangi dan memanfaatkan banyaknya sampah di sekolah. Murid diharapkan memiliki kesadaran peduli pada lingkungan serta bernalar kritis, mandiri, dapat berkolaborasi dengan ekosistem sekolah, menanggulangi banyaknya sampah setiap harinya di sekolah. Terima kasih, saya Tia Mulyawati dari SMKN 1 Cibadak, Sukabumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.